Pagi luar biasa. Oke, selamat pagi. Pagi luar biasa. Kayaknya bangun berdiri dulu. Iya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Hari ini kita akan melakukan aksi nyata atau diseminasi budaya positif. Di sini kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di materi yang saya sudah kirim tadi. Ya, salam guru penggerak. Saya Alvis Yusredi, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya. Sebelum kita mulai, saya minta Pak Alex untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif ini, mari kita bersatu dalam doa dan izin saya memimpin doa ini sesuai ajaran Kristen Protestan. Kita berdoa. Sang Juru Selamat yang baik, kembali kami mampu dicintai Tuhan yang kudus atas penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kami sepanjang malam bahkan detik saat ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan bukan karena kejagoan kami, semata-mata oleh cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami memulai diseminasi budaya positif. Tuhan tolong kami, berikan kami semangat baru, berikan kami kekuatan, kemampuan, konsentrasi yang baik, sehingga ketika kami melaksanakan kegiatan ini benar-benar fokus, karena melalui itu semua menjadi dasar kami ke depan sebagai tenaga pendidik. Terima kasih Tuhan, dipertaruhkan kegiatan ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berseru kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Pak Alex yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, kita berikan dulu. Kita bangun berdiri. Kita senyum selama 20 menit. Saling berhadapan ya. Ya, boleh. Ya, bisa dengan Pak Amit juga boleh. Oke, selama 30 detik ya, Bapak Ibu bisa saling berhadapan. Mohon senyum. Ya, senyum ya. 30 detik dari sekarang. Itu ya. Oke, ini untuk mencari suasana ya. Sambil senyum, tatap muka. Kas keluar gigi juga boleh. Ya. Oke, sudah ada? Sudah bisa? Sudah. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Ya. Kita bisa terangkan di kelas. Kalau Bapak Ibu untuk memulai KBM bisa suruh siswa saling bertetapan antara siswa laki-laki dan siswa laki-laki, perempuan dan perempuan. Jadi untuk di salah satu seperti ini. Jadi bisa kita gunakan. Oke, baik, kita buat kesepakatan kelas dulu.
saling menghormati. Itu saya menunjukkan kemantik, jadi terus menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada lagi kesepakatan kelas kita. Ada dua yang saya sudah munculkan di situ. Tidak boleh merokok. Oke, tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok. Ada lagi? Full senyum. Oke, full senyum. Tadi kita sudah mulai dengan senyum ya. Jadi itu menjadi kesepakatan kelas kita. Ada lagi? Menjaga keamanan. Oke, menjaga keamanan. Ada lagi? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Sama tadi di atas, saling menghormati. Bisa, oke? Masih ada? Oke, cukup itu saja. Oke, jadi itulah kesepakatan kelas kita. Jadi nanti Bapak Ibu nanti dalam kelas sebelum kita KBM, sebelum kita mulai pelajaran, mohon kita lakukan kesepakatan kelas. Jadi ini kita harus terapkan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan, imbaskan di anak-anak kita. Jadi kita harus membuat suatu kesepakatan kelas yang dibuat bersama. Oke, kita lanjut. Materi hari ini ada 6 materi. Yang pertama itu disiplin positif dan motivasi, teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan restitusi. Yang terakhir itu restitusi. Ya, jadi nanti lihat, Bapak Ibu lihat di situ. Yang terakhir itu restitusi segitiga. Ya, sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang ada di gambar yang ini samping. Oke, kita masuk di slide 7, disiplin positif. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di situ Bapak Ibu sudah lihat. Mungkin ada yang mau berkomentar. Saya berikan kesempatan. Apa itu disiplin positif? Satu orang, oke. Ada yang mau berkomentar? Boleh Bapak Ibu punya tanggapan? Pemahamannya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Satu orang bisa berkomentar? Lukas, silakan. Ya baik, saya bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan siswa untuk merubah sikap. Baik. Oke, kebiasaan siswa untuk merubah sikap yang baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi dari ibu-ibu. Komentar, saya berikan kesempatan. Apa itu disiplin positif? Satu orang, oke. Ada yang mau berkomentar? Boleh Bapak Ibu punya tanggapan? Pemahamannya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Satu orang bisa berkomentar? Lukas, silakan. Ya baik, saya bahwa disiplin positif itu adalah kebiasaan siswa untuk merubah sikap. Baik. Oke, kebiasaan siswa untuk merubah sikap yang baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi dari ibu-ibu. Ada? Ibu Asti, oke, silakan. Jadi yang saya pahami menurut disiplin positif itu bagaimana kita menumbuhkan kesadaran dari diri kita sendiri terlebih dahulu untuk hidup lebih baik lagi, misalnya di sekolah tepat waktu, tanggung jawab dengan segala tugas yang ada di kita. Oke, baik. Artinya pada
dasarnya sikap positif, disiplin positif adalah sesuatu yang tumbuh dalam diri yang dapat mendukung ekosistem sekolah atau dapat mendukung segala sesuatu yang berdampak baik bagi sekolah. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Terus disiplin diri juga dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi kalau disiplin positif itu dia tidak ada hubungannya dengan siswa dipaksa atau dihukum baru dia mengikuti. Tetapi ini dia tumbuh dari dalam diri, motivasi internal, dia bukan motivasi eksternal. Terus yang berikut kita lihat di situ ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ini tadi malam saya sempat ini juga, ini menjadi dasar kita untuk kita melakukan sesuatu. Jadi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini karena ini sering kita selalu bicarakan dalam kemarin penyusunan visi misi, baik itu dalam penyusunan model ajar, itu kita sudah ulang-ulang kita berbicara tentang profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat 6 dimensi. Jadi ini adalah target kita. Target kita yang akan kita salah satu target kita penerapan disiplin positif, yaitu dia berdasarkan pada karakter profil pelajar Pancasila. Dan tetap kita akan memacu pada atau kita patokan pada profil pelajar Pancasila. Kita masuk ke slide 12, motivasi dan perilaku manusia. Baik, di situ ada teori motivasi perilaku manusia. Di situ yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi itu termasuk motivasi eksternal. Biasa siswa kalau kira-kira kalau saya tidak masuk baju, kira-kira dia konsekuensi apa atau dia punya hukuman apa? Itu berarti motivasi eksternal, bukan dari dalam dirinya. Atau mungkin ketika saya tidak mau datang terlambat, itu kira-kira nanti apa? Kalau saya datang terlambat ada hukuman atau tidak? Nah, itu berarti dia belum, itu motivasi eksternal. Terus yang berikut untuk mendapatkan imbalan dari orang atau dari orang lain atau institusi, apakah akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah ini Bapak Ibu, artinya ketika kita kerja di suatu lembaga, kalau misalnya kita kerja, saya kerja untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah misalnya, saya mau dipuji atau saya mau diberikan penghargaan atau diberikan apresiasi, itu berarti termasuk motivasi eksternal. Ya, demikian juga siswa. Misalnya di dalam proses belajar, saya harus belajar supaya saya punya wali kelas puji saya. Saya anak yang teladan, saya anak yang tepat waktu. Itu termasuk motivasi eksternal. Itu artinya bukan tumbuh dari dalam dirinya, tapi dia melihat sesuatu sehingga membuat dia untuk dia termotivasi. Itu motivasi yang datang dari luar atau eksternal. Terus kita lihat yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini yang kita harapkan. Artinya siswa ketika dia sadar bahwa saya harus tepat waktu karena saya menghargai diri saya menghormati diri saya. Berarti itu sudah termasuk motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri siswa. Jadi itu yang kita harapkan nanti. Harapan kita nanti terjadi seperti itu. Dia bukan takut, dia datang pagi bukan takut guru atau takut aturan, tetapi dia menghargai dirinya. Nah, demikian juga kita guru. Misalnya kita melakukan tugas bukan takut di absen atau jadi memang kemarin kita ini dielaborasi juga kan kita diminta untuk tanggapan. Jadi memang ini termasuk konsekuensi. Karena ini konteksnya adalah PJOK, dia terlambat, dia tidak mengikuti pemanasan. Jadi disuruh lari itu adalah bentuk pemanasan. Nah,
dan dia bukan hukuman. Nah, karena dia terlambat makanya dia tidak ikuti pemanasan saat jam olahraga. Nah, sebagai konsekuensinya dia harus guru PJOK menyuruh dia untuk pemanasan, yaitu lari 2 kali. Jadi itu bisa bedakan. Oke, kita masuk yang berikut. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang orang mau menghindari hukuman, menghindari hukuman karena dia tidak nyaman, atau misalnya aturan-aturan sekolah misalnya. Aturan sekolah kadang orang mau menghindar. Ya, itu karena motivasi manusia dia ingin bebas. Terus yang berikut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, karena motivasi orang dia rajin, atau misalnya dia rajin ke sekolah, atau mungkin siswa dia rajin ke sekolah, dia ingin untuk dilihat oleh gurunya. Jadi itu ada. Terus yang berikut motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini artinya orang yang punya motivasi intrinsik. Artinya orang yang mau dia berkembang dan mulai dia menghargai dirinya, sehingga nilai-nilai dalam dirinya dia menghargai, yaitu dia disiplin, tanggung jawab. Jadi itu 3 motivasi perilaku manusia. Oke, kita masuk restitusi. Jadi ini waktu itu nanti di halaman 18, slide 18. Ya, restitusi itu sesuai dengan kategori itu adalah ganti kerugian atau membayar kembali, penyerahan, pembayaran masih tersisa, terus penyesuaian spontan. Ya, itu kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia ya. Terus apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini Bapak Ibu, ini kemarin mungkin kita sudah pernah dengar. Restitusi ini untuk menyelesaikan suatu persoalan siswa. Misalnya siswa datang terlambat, siswa tidak kumpul tugas, itu bisa masuk restitusi. Siswa tidak disiplin berpakaian, siswa rambut tidak kerapian, itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Jadi kami sebentar menerapkan ini, jadi mungkin kita semua bisa menerapkan ini. Ketika siswa bermasalah, kita jangan langsung kasih hukuman. Atau misalnya siswa tidur dalam kelas, jangan langsung ambil penghapus lempar. Atau misalnya langsung lempar pakai spidol. Tapi itu harus adanya restitusi. Nah, itu kita tanya kenapa, alasannya kenapa sampai tidur. Nah, itu adalah pendekatan yang menggunakan mengembalikan dia punya keyakinannya. Ya, seperti itu. Dan sebentar nanti kita akan lihat bersama. Terus restitusi juga merupakan, ini menurut dosen ya, ini dikepala oleh dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa, tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi restitusi juga ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk dia menemukan solusi sendiri. Misalnya dia tidak mengumpulkan tugas, kira-kira alasannya apa? Setelah dia menyampaikan alasannya, solusinya apa? Itu difasilitasi oleh guru dan siswa dia akan menemukan solusinya. Oh, karena saya belum kumpul tugas, bisa juga besok atau pulang saya akan menyelesaikan itu. Atau saya meminta kepada orang tua saya untuk kalau bisa jam kerja di ladang dikurangi untuk saya bisa menyelesaikan tugas baru bisa bantu orang tua. Itu solusi yang ditawarkan saya oleh siswa. Atau misalnya siswa dia kenapa dia terlambat? Oh, dia terlambat misalnya pagi saya masih tiba air. Jadi itu harus ada restitusi. Jadi pagi misalnya kita kasbar tadi pagi misalnya ada 5 orang, ada 6 orang yang terlambat. Nah, itu harus kita beli proses restitusi. Kenapa terlambat? Oh, misalnya, tadi pagi saya bangun mesti ambil kayu. Nah, kenapa ambil kayu? Oh, karena saya orang tua sakit. Jadi itu harus kita melakukan restitusi. Dimana kita mencari tahu, kita memvalidasi informasi-informasi yang datang dari siswa. Kita tidak langsung hukum. Dan sebelum hukum mereka kita sering
anak kalau terlambat berarti selesai. Nah, atau baju tidak ini berarti itu ya pasti kita keras sekali. Nah, atau misalnya di dalam kelas misalnya, kalau siswa buat salah pasti kita langsung maki, ya. Atau misalnya itu tidak berlaku sudah, tidak berlaku. Kita harus menerapkan budaya positif. Jadi bagaimana kita melihat pribadi siswa itu unik, kita kembangkan, terus kita memfasilitasi dengan adanya restitusi. Jadi ketika anak bermasalah, kita jangan langsung ambil tindakan kayu naik atau langsung hukuman berlutut, tetapi melalui proses restitusi. Ditanya alasannya. Terus yang berikut, ya ciri-ciri restitusi, Bapak bisa lihat sendiri. Itu berarti itu bukan motivasi dalam diri, tetapi itu motivasi eksternal. Jadi dia harus tumbuh dari dalam diri. Jadi itu yang diharapkan oleh teori oleh motivasi perilaku manusia. Terus kita lanjut ke slide ke-14. Ya, di sini kita lihat dihukum oleh penghargaan. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya di dalam suatu lembaga bisa diberikan penghargaan, itu juga bisa merusak hubungan. Ada juga nanti bisa mempengaruhi kualitas atau kinerjanya juga. Ketika dia tidak diberikan penghargaan, dia akan semangatnya hilang atau dia punya motivasi akan menurun. Nah, di sini demikian juga di dalam kelas. Kalau siswa kita bisa diberikan penghargaan, kita ini ya bisa dalam bentuk barang atau apa, itu dia akan melakukan sesuatu karena ada sesuatu. Itu dia akan prestasinya tidak akan bertahan karena dia melakukan sesuatu karena melakukan sesuatu karena maunya. Nah, itu yang kita harus harus hindari. Terus yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, itu tadi misalnya jadi siswa ini kita puji dia, giliran kita tidak puji, dia akan drop. Nah, itu bisa merusak juga. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya-budaya positif di sekolah sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik daripada siswa. Terus yang berikut, penghargaan di situ mengurangi ketepatan atau penghargaan mematikan kreativitas. Ya, ini kalau kita baca penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Jadi ketika dia tidak mendapatkan lagi, dia sendiri motivasinya akan hilang. Terus yang berikut, penghargaan tidak efektif. Ya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, ini sudah pasti. Jadi kalau diberikan penghargaan tiap kali dia juara kelas, diberikan ketika dia tidak ada penghargaan, otomatis dia down dan dia sendirinya dia akan menghindar atau dia sendirinya dia akan motivasinya akan hilang. Jadi itu pengaruh adanya penghargaan. Jadi nanti mungkin kita nanti Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran, marilah kita lihat mana yang harus penghargaan seperti apa. Ya, nanti tidak semua penghargaan itu kita dapat berikan sehingga akan mempengaruhi motivasi siswa. Nah, di sini kita lihat di sini dihukum tindakan guru, misalnya di sini di slide 15 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, ini hukuman atau konsekuensi. Misalnya kalau siswa disuruh untuk 100 kali catat di buku catatannya, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira Bapak Ibu tanggapan ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, itu hukuman ya. Jadi, nah kita harus ini. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Sepakat ya hukuman? Ya. Terus yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman ya. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus yang berikut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman?
Konsekuensi. Oke, terus yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terus yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PPK. Itu hukum atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman. Oke, jadi ada banyak tanggapannya, ada hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, mungkin nanti kita lihat di halaman berikutnya. Kita lihat jawabannya. Ya, di slide ke-16. Ya, yang pertama, kalau dia lari sama sekali, itu memang termasuk hukuman. Jadi yang perlu kita harus hindari di sekolah. Dan tidak boleh kita memberikan hukuman kepada siswa, karena ini tidak akan berefek jerah atau tidak akan mengubah karakter siswa. Terus yang kedua, lari keliling lapangan. Ya, ini termasuk hukuman juga. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab, kita sudah sepakat hukuman. Terus yang ketiga, ini untuk push up 15 kali. Ya, itu termasuk hukuman juga. Terus tadi yang keempat, menggantikan kertas tugas dengan tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Itu berarti kita mengajarkan tanggung jawab. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Jadi itu nanti kita harus bisa bedakan. Terus yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Terus yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Itu konsekuensi. Tadi ada yang hukuman dia. Bukan memaksa. Terus restitusi diri adalah cara terbaik untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dasar tindakan, berfokus pada karakter, bukan tindakan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini ciri-ciri dari restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa menerapkan restitusi dalam proses pembelajaran, baik kita sebagai wali kelas, apalagi wali kelas. Pasti dia akan berhadapan dengan siswa tidak hadir. Nah itu bisa dilakukan dengan restitusi. Jadi itu kehadiran kita di sini kan yang paling kita hadapi itu kan kehadiran. Masalah yang paling hampir 50% itu kan masalah kehadiran. Kalau siswanya, jadi itu kita bisa melakukan dengan restitusi. Jadi itu kita bisa terapkan. Terus yang berikut kita masuk ke materi berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Ya, Bapak Ibu di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah ini dia tadi, dia tidak lanjut daripada kesepakatan kelas. Jadi ada beda antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, itu dia ada perbedaan. Jadi di dalam kalau kesepakatan kelas itu dibuat ketika guru akan masuk mengajar. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersamaan dengan siswa, itu dilakukan dia terus menerus, yang sifatnya adalah bersifat budaya positif. Jadi nanti kalau kesepakatan kelas kita masuk buat dari situ kita tidak tempel lagi. Tapi kalau keyakinan kelas dia akan ditempelkan. Keyakinan kelas yang nanti diikuti oleh warga kelas. Nah, misalnya kalau sekolah oleh warga sekolah. Nah, di sini kita di sekolah kan kita belum ada keyakinan sekolah. Nah, kita bisa juga kita buat. Nah, itu harus kesepakatan kita semua. Nanti ditulis dan kita tempelkan. Misalnya selama 1 semester, 1 tahun. Sedangkan kalau kesepakatan kelas itu diberlaku setiap kali. Jadi itu keyakinan kelas ini nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Terutama kita wali kelas bisa juga. Ya. Biar bukan wali kelas juga bisa buat keyakinan kelas. Tapi lebih tepatnya wali kelas. Karena setelah itu dia tempelkan di depan kelas supaya itu menjadi pengingat, supaya ketika misalnya siswa ada yang melakukan kesalahan, ketika ada restitusi, nanti tidak ada kaitan dengan keyakinan. Oh, karena kita buat keyakinan. Oh, betul saya langgar keyakinan ini. Ya, kita nanti akan dikaitkan kembali ketika misalnya ada suatu saat dia melanggar aturan.
Ya, di situ kita lihat di keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan percaya universal yang mudah dan diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi dia lebih kalau misalnya dia beda dari peraturan. Jadi kita harus bisa bedakan dia keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan dia bersifat lebih banyak jangan, dilarang. Kalau keyakinan kelas dia lebih banyak lebih ini nanti. Ya, kita lihat di situ ada perbedaan. Jadi kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu di slide ke-24. Terus kalau di keyakinan itu dia bicara tentang tanggung jawab. Jadi dia kata-kata dia tidak langsung bilang dilarang menaruh buku atau dilarang membawa buku sembarang. Nah, itu kalau peraturan yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan menghormati orang lain dan diri sendiri. Terus yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu peraturan. Nah, di keyakinan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya ini tentang komitmen. Nilai positifnya ya kayak komitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah, di keyakinan itu keselamatan, menghormati orang lain. Terus dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinan itu kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran. Nah, di situ di keyakinan itu dia menghormati orang lain dan kesabaran. Terus yang berikut, gunakan masker. Ya, kalau di keyakinan kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Terus di peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan dan keamanan dan kepedulian. Nah, itu keyakinan itu dia bersifatnya universal. Dia tidak langsung kalau tadi sebelah kiri itu kan peraturan. Nah, ini yang selama ini kita terapkan di sekolah. Misalnya kita selalu dilarang untuk rambut panjang, dilarang untuk membuang sampah. Nah, itu termasuk dia bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu dia nilai-nilai universal yang dapat melatih siswa untuk dia bertanggung jawab dengan dirinya, komitmen dari dirinya, menghormati dirinya, keselamatan orang lain. Jadi itu nilai-nilai yang harus perlu kita terapkan. Terus di slide 25 itu tentang budaya positif. Ya, ini yang kita lihat dari peraturan kelas, keyakinan kelas, dan akan menjadi lingkungan positif. Dan yang lebih besarnya lagi, dia akan menjadi budaya positif. Jadi ini dia semakin budaya positif, dia akan terbentuk di suatu sekolah. Pertama kita mulai dari dalam kelas. Jadi ini nanti Bapak Ibu kita bisa terapkan di dalam kelas. Mungkin ada yang sudah buat keyakinan kelas ya? Ada yang sudah buat? Ada. Oke, ada kelas berapa? 9B. 9B, terus 8A, 7B. Ya, mungkin Bapak Ibu wali kelas yang lain kita bisa ya, wali kelas bersenyum-senyum ya, yang belum senyum-senyum. Oke, nanti kita akan bisa Bapak Ibu kita sama-sama untuk kita bisa membuat keyakinan kelas nanti supaya anak-anak kita bisa paham juga. Oh, ternyata kita hindari kata dilarang atau jangan, tetapi lebih banyak kita mengajarkan bagaimana dia menghargai dia punya dia punya kelasnya, tanggung jawabnya. Jadi itu biasa poin-poin keyakinan kelas itu biasa paling banyak ya 7. Kalau misalnya hanya dapat 3 juga tidak masalah. Intinya bisa dilakukan, itu yang paling penting. Atau misalnya dapatnya 5, tetap apa juga. Ya, kita masuk di slide ke-26. Yaitu contoh keyakinan sekolah atau kelas. Ya, nanti di situ sikap disiplin, saling menghargai orang lain, komitmen, terus kebersihan, kesehatan. Nah, itu nanti dari peraturan kelas baru kita dari peraturan kelas baru kita konversi ke keyakinan kelas. Jadi nanti misalnya pertama kita misalnya di wali kelas pertama, oke, kita buat aturan-aturan kelas. Kira-kira apa yang pertama? Oh, jangan buang sampah sembarangan dalam kelas. Nah, nanti biarkan mereka untuk mengeluarkan mereka punya
pendapat. Setelah ditulis semua, baru kita menuntut mereka ke keyakinan kelas. Nah, nanti dari keyakinan kelas itu misalnya ada poin-poin, misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jangan ketika melihat sampah dibersihkan. Ya, itu nanti misalnya 1, 2, 3 poin, dia bisa salah satu misalnya tentang tanggung jawab kesehatan, seperti itu. Jadi nanti yang kita yang belum nanti bisa kita terapkan, ya. Terutama wali kelas kita bisa terapkan itu di dalam proses pembelajaran atau di dalam kelas kita. Oke, kita ini karena kita masuk ice breaking. Saya minta satu orang pimpin kita ice breaking, Pak Lukas. Pimpin kita ice breaking. Boleh maju di depan. Ya, karena kita sudah latihan semua strik, jadi saya rasa bukan hal baru. Jadi Ya kita pernah mengenal. Oke, ice breakingnya ya ini berdasarkan request dari Pak Ahok dan saya juga tadi saya sudah rencanakan tembak nama binatang. Berdiri sudah tahu? Kita berdiri. Ya. Kertas. Ini. Jangan kosongkan pikir. Oke, kita instruksi dari Pak Ahok. Itu juga kita harus fokus. Jadi huruf terakhirnya apa ya? Itu yang disebut. Misalnya kuda. Ya, A berarti. Oke, sekarang ice breakingnya kita. Saya mulai. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Monyet. 1, 2, 3, 4, 5. Ada tikus, ada teman aja. Oke, hebat lagi. Ayam. Oke, ayam. 1, 2. Dia bilang untuk apa ini? Tadi siapa bilang konsentrasi? Jangan kosongkan pikiran. Kuda. Anjing. 1, 2. Harimau. Oke, Pak. itu kita jangka ya, sebagai jangkanya. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi, hanya dia tidak tersampaikan. Makanya dia ketika di sekolah ya dia buat ulah-ulah dia ini ya. Nanti kita kalau ada siswa jangan langsung marah, tapi bagaimana kita melakukan restitusi tadi itu. Kalau di kalangan muda dan seperti itu kita Itu nanti Restitusi. kalau sudah. Itu nanti yang bisa melakukan itu kan kepala sekolah nanti. Kan mama telah ada ya, bagaimana nanti ya bisa juga nanti wakasrek bisa. Ibu Ati usus sampai lihat Pak Ahok. Jadi kita bisa mengenal 5 kebutuhan dasar manusia ini.
Ya bisa juga di dalam keluarga kita lihat kehidupan anak. Artinya ini bukan hanya di sekolah. Kita lihat anaknya kalau aktif, berarti dia butuh kebebasan, dia butuh kesenangan. Berarti kita orang tua harus paham dia punya psikologinya. Jadi ini atau lihat suami atau istri lagi, berarti itu ada kebutuhan. Oh, dia harus ini terpenuhi. Ya, kalau lihat istri ngomong, itu ada kebutuhan yang harus terpenuhi. Tapi itu wajar. Ini wajar karena ini menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dipisahkan. Kodrat. Jadi semua manusia, saya juga mengalami kodrat. Jadi Lagi sakit, saya bilang Jadi situasi. Itu kodrat yang tidak bisa dihindari. Oke, jadi itu sekarang kita sudah paham tentang kebutuhan dasar. kebutuhan dasar manusia. Jadi nanti kita terapkan di kelas. Jadi di kelas mau pulang di rumah kita boleh terapkan di keluarga kita ketika ini bisa juga. Restitusi juga bisa terapkan dalam keluarga. Bisa, bukan hanya di sekolah. Ketika ada masalah dibicarakan, pasti ada solusi. Kenapa tadi tidak ngomong? Ya, tahu kan bisa. Alasannya apa? Ya, bisa juga kita terapkan. Oke, yang Tahu kena apa? Diam 1000 bahasa. bisa masuk kelas kita buka helm. Jangan langsung marah. Pasti ada. Ya, itu nanti ada yang prostitusi. Pasti ada di punggung sebabnya makanya dia melakukan hal itu. Bukan dia sengaja, tapi pasti ada sesuatu. Dipahami. Oke, kita masuk ke slide yang berikut. Slide 33, posisi kontrol. Ya, di situ ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu coba lihat di halaman di slide 34 itu. Nah, ini guru sebagai penghukum, terus yang kedua guru sebagai pembuat Merasa bersalah. Terus yang ketiga itu guru sebagai teman. Teman. Terus yang keempat itu guru sebagai Pemantau. pemantau. Dan yang kelima itu guru sebagai Manajer. Iya. Jadi kira-kira ya bisa juga ini menjadi refleksi. Kira-kira kita posisi di mana? Jadi saya tidak tanya, ini kembali ke tinggal saya ada di sini. Saya ada di 2 dan 3. Saya ada di 5 dan ini. Jadi Di 1. Ya. Ya, ini untuk kita bisa refleksi dan sebentar ada penekanannya nanti. Ya kita lihat di slide berikutnya itu 35 itu kalau kita lihat itu, nah itu ada identitas gagal, identitas berhasil dan identitas bersukses, kontrol diri. Jadi itu penghukum itu ada di indikatornya di situ. Jadi coba kita perhatikan di penghukum situ. Guru berbuat, yang pertama itu guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu sebagai kita sebagai penghukum. Terus yang berikut ada di situ ada percakapan itu. Buku percakapan dari kata-kata. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum itu, kata-kata penghukum. Mungkin pernah kita lakukan ini. Terus nanti hasilnya siswa akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Ya, ada siswa begitu, biar kesting itu, murid dia marah sampai dia darah naik, itu tidak apa. Nah, itu ada siswa yang kalau dia SMA itu kalau dia SMP mungkin, tapi mungkin karena kita di sini bahasa ya, karena mereka saya mungkin pakai bahasa daerah, mungkin dia biar setengah tuh Pak dia marah. Saya buat tuh dia tambah marah. Nah, di sini itu kan ada tadi kan masih ada hubungannya dengan kebutuhan dasar itu. Nah, dia apa siswa karena kita dengan terus dampaknya mengulangi kesalahan nanti dia ulang. Siswa dia tetap misalnya baju yang di luar, besok dia datang baju di luar lagi. Nah itu seperti itu.
Terus misalnya pembuat bersalah di situ. Tadi kan ada 5 ya. Yang kedua pembuat bersalah misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah ini ibu kecewa dengan kamu Yusuf. Sebenarnya kamu harus mengumpulkan tugas. Nah, jadi itu kita memberikan kata-kata yang membuat siswa bersalah. Nah itu biasa kita guru lakukan itu. Kita akan mempojokkan siswa. Saya ini sudah datang pagi-pagi tunggu kamu dan kamu datang terlambat. Ibu tidak suka dengan kamu. Nah itu kita mempojokkan siswa untuk dia merasa dirinya bersalah. Nah itu biasa kita guru lakukan itu. Nah di sini misalnya kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah itu kita membawa kita punya tip pribadi untuk kita membuat dia untuk bersalah. Ibu tadi bangun jam 5 sudah siap sudah ini, tapi ternyata kamu tidak siap untuk belajar. Jadi ibu sangat kecewa. Itu guru dia mencoba siswa sebagai rasa bersalah. Siswa akan merasa bersalah. Dia membuat siswa akan merasa bersalah. Terus ya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya itu hasilnya nanti murid dia akan berbohong. Muridnya mendatangkan guru dalam kelas. Ya nanti murid berkata maafkan saya. Ya merasa rendah diri. Jadi seperti itu. Kita selalu guru menyalahkan siswa sehingga siswa dia akan merasa dia akan tertekan. Dia pulang dia punya percaya diri akan menurun. Karena dia rasa dia bersalah karena dengar kata-kata kita. Nah, itu. Jadi siswa akan lebih dengar apa yang kita omong nanti dibandingkan orang tua. Coba kalau misalnya kita yang sudah ada anak, dia tiap hari marah terus. Mana dia ingat apa yang kita marah? Ini misalnya Seven. Ingat jam 5 harus mandi, tetap dia langgar. Jam 5 dia mandi. Kalau dia pergi ke guru dia ingat terus, sampai besok dia ingat terus. Harus makan telur, harus ini. Jadi guru, ya itu sudah karena gurunya dia lebih dengar. Jadi itu kita sebagai guru, ketika apa yang kita katakan itu akan siswa tangkap. Dia akan pegang. Misalnya kita maki dia akan pegang itu. Atau kita misalnya kita dia rasa bersalah, dia akan pegang itu sampai dia tetap ingat. Beda deh kalau di rumah orang tua kita misalnya kayak bangun pagi langsung mandi, mana dia ingat ini bangun pagi dia masih saya perhatikan bangun pagi dia masih dipegang mainan dulu. Kalau kita suruh ingat bangun pagi jadwalnya langsung minum susu mandi, bangun pagi dia masih bermain. Nah, beda deh kalau dipesan ibu guru besok babal itu dia ingat dari pulang sekolah sampai besok pagi dia ingat. Mama besok babal. Berarti guru dia lebih dengar gurunya. Nah, nanti bapak ibu kalau coba perhatikan anak-anak. Kita orang tua omong dulu mana mereka ini. Jadi itu apa yang kita omong, kita sebagai guru apa yang kita omong di siswa akan rekap itu dan dia akan simpan. Dan misalnya kita sebagai pembuat bersalah, siswa akan simpan itu. Dia merasa tidak percaya diri. Jadi kita ucap dia, kamu bodoh. Dia akan ingat itu sampai dia tamat, sampai dia akan ingat terus. Jadi apa yang kita katakan, ya ini sebagai pembuat bersalah tadi. Terus sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya, ayo lakukan demi ibu. Nah ini melibatkan saya, ayo kerja, ayo donat, ayo nanti ibu kepala sekolah akan kasihan kamu tidak ingat ibu ya. Nanti kepala sekolah ibu, ayo kamu harus rajin. Misalnya kita hadapi siswa yang malas datang sekolah, kita bujuk dia, ayo nanti saat evaluasi wali kelas, nanti ibu yang malu nanti. Nah itu pasti. Jadi kamu harus rajin, kamu harus datang tiap hari. Itu kita sebagai teman. Jadi kita bagaimana kita membujuk siswa itu untuk kita punya ini nanti sebagai tema. Nah itu misalnya kita di situ. Nah di situ nanti adanya ketergantungan siswa dengan kita. Dia tidak akan mandiri. Ketika dia juga ini saya begini nanti dia saat ini nanti dia ingat itu dulu. Terus saya pikir bapak ibu dan teman-teman saya ternyata begitu lagi. Nanti kesalahan dia ulang lagi. Nanti dia ulang. Terus yang berikut pemantau. Nah itu pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyelesaikan diri dan bilang murid meletakkan guru. Nah kalau pemantau ini nanti kalau pemantau
ini dia berkaitan dengan misalnya, ayo kalau kamu tidak kerja, nanti nilai kamu akan berpengaruh. Itu pemantar. Dia memberikan kata-kata yang ada konsekuensinya. Nah, ini sering kita lakukan di kelas. Tugas tidak dikumpulkan, nilai akan tuntas. Nah, ada konsekuensi. Itu guru sebagai pemantar. Ada konsekuensinya yang akan diterima oleh siswa. Nah, itu kita sering lakukan itu di dalam kelas. Atau kamu ulang terus, nah, kamu akan tidak naik kelas. Nah, itu berkaitan dengan konsekuensi. Terus yang berikut adalah manajer. Nah, ini manajer yaitu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan, terus apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan, terus menguatkan pribadi, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam bidang dan bagaimana cara kita bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Kalau Ibu Ati dihadapkan dengan anak yang seperti itu, kira tanggapan seperti apa? Saya Pak Guru. Oke, Ibu Onji. Saja mungkin dia mau terlihat hebat di antara teman-temannya, dia mau ambil makanan. Oh, supaya dia terlihat hebat ya. Oke, masih ada? Saya Oke, Ibu Asti. mungkin ini subjek punya laut beda dari mungkin besok mencoba. Oh, bisa juga ya. Lagunya beda ya. Oke. Kalau Pak Ahmad tadi? Bisa juga ada dua sisi yang kita pandang sebagai guru. Siswa itu bisa saja dia main gila atau memang yang kedua itu mungkin nyelak. Oh, yang pertama itu dia hanya ingin mau dilihat begitu ya. Kan kita cerita tentang jati diri. Oh, dia Iya, dia berulang. dia menunjukkan Bahwa dia itu supaya menjadi pusat perhatian. pusat perhatian. Oh, iya. Oke. Oh, Sabtu begitu. Mungkin kalau menurut Ibu Asti, kalau ada posisi bagaimana? Kalau saya sudah siswa seperti itu, saya mesti pendekatan dan memberi pemahaman bahwa itu perilakunya tidak baik. Oke, berarti langsung panggil dia dan memberikan pemahaman ya bahwa apa yang dilakukan Sabtu itu salah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban teman-teman. Semua jawaban teman-teman tidak salah. Nanti kita akan lihat, kita akan pilih kebutuhan apa yang harus kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh subjek. Nah, di situ kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ana sebaiknya mencari tahu alasan subjek melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh subjek. Nah, di situ ada yang pertama itu kan survival ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Subjek lapar, ya tadi ada yang bilang lapar, makanya dia ya bisa juga itu tadi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya bisa, dia untuk makan untuk bertahan hidup daripada dia sakit atau dia lapar. Ya, makanya dia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Orang biasa bilang kita harus survive. Nah, terus yang berikut, yang kedua itu kebutuhan untuk kasih sayang ya. Di situ teman subjek jadi perhatian subjek. Ini tadi Pak Ahmad tadi ya, Pak Ahmad tadi mencari perhatian ya. Nah, yang Berulang. Ya, mencari perhatian. Jadi dia sebenarnya dia tidak lapar, tapi dia bagaimana dibuat di situasi kelas untuk ramai. Jadi dia butuh mencari perhatian. Nah, itu dia orang di rumah butuh kasih sayang. Nah, dia kurang perhatian di rumah. Makanya di sekolah itu dia butuh buat cara bagaimana untuk. Nah, itu pasti kita temukan juga dalam kelas. Kalau lihat siswa seperti itu, jangan langsung kita cap dia manusia tidak ada ini, tetapi kita harus di rumah berarti dia kurang ini. Orang tua tidak memberikan dia ruang untuk dia bisa mengekspos dia punya kasih sayang. Makanya di sekolah dia lakukan itu. Jadi nanti kita bisa lihat di karakter anak-anak, kita bisa lihat memang. Terus yang berikut, forward itu kekuasaan. Dia merasa hebat karena temanya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya ini dia butuh apa ya?
Pengakuan. Pengakuan ya. Ya. Dia butuh pengakuan. Oh, ternyata Sabjen ini hebat ya. Dia buat satu kelas bisa ribut sampai wali kelasnya itu pun terlibat. Nah, itu berarti dia butuh kekuasaan atau power. Nah, itu kebutuhan yang dia mau penuhi itu. Dia pikir untuk dihargai atau diakui bahwa dia ini siswa nakal. Bisa. Nah, dia ini siswa yang bisa bikin gaduh satu kelas. Nah, itu berarti berkaitan dengan poin atau kekuasaan. Dia mencari jati diri, kebutuhan kekuasaan itu yang dia butuh. Nah, itu nanti pasti kita akan temukan nanti dalam proses belajar mengajar di kelas. Terus yang berikut adalah kebebasan, freedom. Ya. Kebebasan. Di situ Sabjen merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini tadi dari Ibu Asti ya. Lauknya itu apa? Lauknya itu saja. Artinya dia tempe terus tiap hari tempe, bawa tempe terus, akhirnya dia juga bosan toh. Jadi dia ingin memilih. Oh, ini hari tempe, besok telur, besok lagi ini nasi kuning. Ya, itu bisa ini. Besok lagi ikan. Nah, itu berarti kebutuhan Ayam goreng. jadi kebutuhan untuk kebebasan memilih. Jadi itu kebutuhan kebebasan yang dia sementara Ingin penuhi. ingin penuhi. Jadi kita jangan lihat siswa langsung gitu dulu. Nah, itu berarti ada salah satu kebutuhannya yang tidak dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar. Bukan peles ya. Ini berarti peles. Ya, jadi kita nanti kita akan hadapi itu. Baik juga kita di dalam lingkungan kerja juga pasti kalian mungkin kita akan lihat, oh guru ini kebutuhannya belum terpenuhi. Oh ya, bisa juga. Setelah kita ikuti debat ini nanti Bapak Ibu bisa. Oh ya, seperti itu. Jadi bisa juga. Terus yang berikut kebutuhan yang kelima itu fun atau di situ kita lihat senang ya. Nah, Sabjen iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Nah, itu nanti ada siswa yang begitu juga. Dia suka buat supaya dia lihat temannya muka kesal, emosi. Nah, nanti ada siswa itu kan ada siswa itu yang sekarang pertama ini siapa nih? Bani. Loge Bani. Dia kalau Ibu Ati dihadapkan dengan anak yang seperti itu, kira tanggapan seperti apa? Saya Pak Guru. Oke, Ibu Onji. Saja mungkin dia mau terlihat hebat di antara teman-temannya. Dia mau ambil makanan. Oh, supaya dia terlihat hebat ya. Oke, masih ada? Saya Oke, Ibu Asti. mungkin ini Sabjen punya lauk beda dari teman-teman besok ingin coba. Oh, bisa juga ya. Lauknya beda ya. Oke. Kalau Pak Ahmad, Bisa juga ada dua sisi yang kita pandang sebagai guru. Siswa itu bisa saja juga main gila atau memang yang kedua itu mungkin nyala. oh yang pertama itu dia hanya ingin mau dilihat begitu ya. Kan kita cerita tentang jati diri. Oh dia berulah. Dia menunjukkan Bahwa dia itu supaya menjadi pusat perhatian. pusat perhatian. Oh iya. Oke. Oh, Sabjen begitu. Mungkin kalau menurut Ibu Asti, kalau ada posisi bagaimana? Saya sudah siswa saya mungkin pendekatan dan memberi pemahaman bahwa itu perilakunya tidak baik. Oke, berarti langsung panggil dia dan memberikan pemahaman ya bahwa apa yang dilakukan Sabjen itu salah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban teman-teman. Semua jawaban teman-teman tidak salah. Nanti kita akan lihat, kita akan pilih kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh Sabjen. Nah, di situ kita lihat dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ana sebaiknya mencari tahu alasan Sabjen melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Sabjen. Nah, di situ ada
Yang pertama itu kan survival ya, untuk bertahan hidup. Saatnya lapar, ya tadi ada yang bilang lapar, makanya dia ya bisa juga itu tadi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ya bisa dia untuk makan untuk bertahan hidup daripada dia sakit atau dia lapar. Ya, makanya dia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, survive. Orang biasa bilang kita harus survive. Nah, terus yang berikut yang kedua itu kebutuhan untuk kasih sayang ya. Di situ teman Sabjen jadi perhatian Sabjen. Ini tadi Pak Ahok tadi ya, Pak Ahok tadi mencari perhatian ya. Nah, dan Berulang. Ya, mencari perhatian. Jadi dia sebenarnya dia tidak lapar, tapi dia bagaimana dibuat di situasi kelas untuk ramai. Jadi dia butuh mencari perhatian. Nah itu dia orang di rumah butuh kasih sayang. Nah, dia kurang perhatian di rumah. Makanya di sekolah itu dia butuh buat cara bagaimana untuk. Nah itu pasti kita temukan juga dalam kelas. Kalau lihat siswa seperti itu, jangan langsung kita cap dia manusia tidak ada ini. Tetapi kita harus di rumah berarti dia kurang ini. Orang tua tidak memberikan dia ruang untuk dia bisa mengekspos dia punya kasih sayang. Makanya di sekolah dia lakukan itu. Jadi nanti kita bisa lihat di karakter anak-anak, kita bisa lihat ini anak. Terus yang berikut, forward itu kekuasaan. Dia merasa hebat karena temanya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ya ini dia butuh apa ya? Pengakuan ya. Dia butuh pengakuan. Ternyata Sabjen ini hebat ya. Dia buat satu kelas bisa ribut sampai wali kelasnya itu terlibat. Nah itu berarti dia butuh kekuasaan atau power. Nah, itu kebutuhan yang dia mau penuhi itu. Dia pikir untuk dihargai atau diakui bahwa dia ini siswa nakal. Nah, dia ini siswa yang bisa bikin gaduh satu kelas. Nah itu berarti berkaitan dengan power atau kekuasaan. Dia mencari jati diri kebutuhan kekuasaan itu yang dia butuh. Nah itu nanti pasti kita akan temukan nanti dalam proses belajar mengajar di kelas. Terus yang berikut adalah kebebasan, freedom. Ya. Kebebasan. Di situ Sabjen merasa bosan dengan bekal yang dibawa orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Ini tadi dari Ibu Astia, lauknya itu apa? Lauknya itu saja. Artinya dia tempe terus tiap hari tempe, bawa tempe terus akhirnya dia juga bosan toh. Jadi dia ingin memilih. Oh ini hari tempe, besok telur, besok lagi ini nasi kuning. Ya itu bisa ini. Besok lagi ikan. Nah itu berarti kebutuhan Ayam goreng. Jadi kebutuhan untuk kebebasan memilih. Jadi itu kebutuhan kebebasan yang dia sementara Ingin penuhi. Jadi kita jangan lihat siswa langsung gitu dulu. Nah, itu berarti ada salah satu kebutuhannya yang tidak dipenuhi dari 5 kebutuhan dasar. Bukan peles ya. Ini ngerti berarti peles. Ya, jadi kita nanti kita akan hadapi itu. Baik juga kita di dalam lingkungan kerja juga pasti kalian mungkin kita akan lihat guru ini kebutuhannya belum terpenuhi. Ya bisa juga. Setelah kita ikuti debat ini nanti Bapak Ibu bisa. Ya seperti itu. Jadi bisa juga. Terus yang berikut kebutuhan yang kelima itu fun atau di situ kita lihat kesenangan ya. Nah Sabjen iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal. Nah itu nanti ada siswa yang begitu juga. Dia suka buat supaya dia lihat temannya muka kesal, emosi. Nah nanti ada siswa itu kan ada siswa itu yang sekarang utama ini siapa ini? Loge Bani. Dia melakukan restitusi. Itu salah satu pilihan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dia tidak langsung ini tapi dia melakukan restitusi. Oke, kita lanjut di slide yang berikutnya. Nah ini ya posisi kontrol restitusi. Misalnya di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini manajer ini yang dibutuhkan.
Jadi tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, terus ada pemantau, teman. Itu disarankan adalah ada manajer itu yang kita harus terapkan itu dalam proses pembelajaran maupun kita di sekolah. Jadi di sini manajer itu dia selalu sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tadi itu ada restitusi tadi itu. Jadi kita sebagai manajer atau kita tidak langsung mencap siswa, tetapi kita langsung kita bersama dengan murid mencari solusi dan menemukan bersama-sama. Jadi seperti sebagai manajer. Ya, ini selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer sebagai dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi ini kita bisa mengembalikan pribadi murid. Jadi kita tidak cap dia, kamu ini kenapa terlambat terus, kamu ini kenapa ulah terus. Jadi sebagai manajer itu kita menstabilkan kembali atau kita mengembalikan identitasnya sehingga dia diterima di dalam kelas. Jadi dia bukan lagi siswa yang berbuat masalah seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ya, ini tadi kita sudah singgung di awal. Dan ada tahapan dalam restitusi, teman-teman. Jadi Bapak Ibu nanti bisa terapkan ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menyenangkan keyakinan. Ini tadi saya sudah contohkan tadi kasus, misalnya kasus yang siswa misalnya dia baju di luar, terus dia datang terlambat. Itu kita harus melakukan restitusi. Kita yang pertama kita menstabilkan identitasnya bahwa misalnya tidak apa, semua orang itu pasti pernah berbuat bersalah. Itu kita menstabilkan identitasnya. Kita jangan langsung bilang, kamu selalu datang terlambat terus setiap hari. Tetapi kita panggil dia, kita misalnya kita wali kelas, panggil atau petugas piket. Oke, tidak apa-apa. Kamu apa yang kamu lakukan itu, ya, artinya kita selalu pasti ada yang merasa bersalah. Jadi kita menstabilkan, tidak semua orang itu sempurna. Kita menstabilkan. Terus kita memvalidasi tindakan. Oh, kenapa kamu terlambat? Tadi terlambat, kenapa? Itu kita validasi tindakan yang salah. Oh, tadi saya bangun terlambat. Kenapa bangun terlambat? Oh, tadi malam saya bantu Bapak ditangkap ikan karena kami Bapak ajak saya hari ini tidak ada beras, dan kita harus pergi ke pantai ke laut untuk tangkap ikan. Nah itu kita memvalidasi tindakan. Dari situ kita bisa terima. Oh kasihan ya, jadi kita bisa masuk akal dia punya alasannya kenapa dia terlambat. Jadi itu kita harus lakukan itu. Ya. Jadi misalnya ketika anak berbuat salah kita harus melakukan validasi. Terus kita menanyakan keyakinan. Ya. Kalau menyakin keyakinan ya yang dibuat bersama di kelas, makanya kita nanti di dalam keyakinan kelas ya kita buat nanti siswa harus diingat itu guru sama-sama hafal terus kita sama-sama keyakinan kelas. Oke, sesuai keyakinan kelas kita ya harus ada tanggung jawab, komitmen. Misalnya terlambat itu kan berkaitan dengan komitmen, disiplin waktu. Jadi itu berkaitan dengan komitmen. Jadi kita harus komitmen dengan waktu. Nah, seperti itu. Kita ingatkan kembali keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama di kelas. Nah, berarti kita harus komitmen. Apa yang kita sudah janjikan dalam diri kita. Entah tadi malam misalnya ini pun tetap saya harus bangun pagi, saya komitmen untuk tidak terlambat. Itu berarti dia menghargai dirinya. Dari itu kita meyakinkan kembali dia berkaitan dengan keyakinan kelas yang kita sudah pernah. Nah itu kita menstabilkan identitas. Kita lihat di slide berikutnya. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesadaran adalah bagian dari proses pembelajaran yang nanti akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi ini tadi ya tidak apa-apa kalau kita selalu pasti ada yang berbuat bersalah. Manusia itu tidak pernah
terluput dari kesalahan. Kita membuat dia supaya dia jangan dia tidak merasa gagal dan dia langsung dia ini, tetapi kita menstabilkan identitas. Terus di slide berikutnya, ya terus itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, baik Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini kita lebih banyak bagaimana kita menemukan solusi bersama dengan siswa. Jadi kita tidak mempersalahkan dia, tetapi bagaimana kita membawa dia untuk ketika misalnya dia ada masalah yang berkaitan misalnya dia tugas tidak kumpulkan, itu lakukan restitusi. Jangan kita langsung, kenapa kamu tidak kumpul tugas? Nah, itu kita langsung kita panggil dia untuk lakukan restitusi. Nah, terus validitas tindakan, ya tadi yang tadi saya katakan, misalnya kenapa terlambat, itu termasuk validitas. Kenapa tidak kumpul tugas? Ya itu validasi tindakan, tindakan yang salah. Terus kita menggali atau kebutuhan anak. Terus ya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya terus yang tadi saya kasih contoh tadi, terus meyakinkan keyakinan, dengan keyakinan dilakukan. Jadi ini keyakinan ini nanti harapannya nanti wali kelas bisa akan lakukan supaya nanti budaya positif yang diterapkan, baik itu pagi kita salam pagi, nanti dia akan berlanjut sampai masuk dalam kelas. Terus keyakinan kelas tadi, ya ini berkaitan dengan nilai-nilai yang kita percaya. Itu misalnya tanggung jawab, jujur, komitmen, itu termasuk keyakinan kelas. Jadi nanti itu kita akan terapkan dalam proses pembelajaran kita nanti di kelas. Ya, terus seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu dijalankan dengan beberapa proses seperti ya disiplin positif, bergerak keyakinan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih bersama dengan saya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah duduk dari siang sehingga bisa boleh mengikuti kegiatan diseminasi saya sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Dang dang dang. Ding ding ding. Terima kasih. Dung dung dung. Tadi kita mulai jam 11:30. Ya, selamat kembali. Silakan masuk. Ya.
Terus menghargai. Oke, ini kebersihan juga berkaitan dengan sampah. Tidak boleh membuang sampah.